Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, melanjutkan bahasan kita Sahih Hadis Qudsi, dan tentu ini ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, dan kita sudah membahas asal penulisan atau perintah penulisan dan persaksian, yaitu hadis nomor 124 dari awal kita belajar ya. Dan hadis ini berbicara tentang awal penciptaan Adam alaihissalam, bagaimana beliau bersin, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian juga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam alaihissalam untuk pergi ke sekelompok malaikat untuk mengucapkan salam, lalu mereka menjawab, lalu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya salam untukmu dan juga keturunanmu. Dan juga bagaimana diperlihatkan kepada Adam alaihissalam keturunannya, dan masing-masing ada catatan ya, di bagian wajahnya tentang umurnya. Dan sampai Adam alaihissalam melihat ada satu dari keturunannya umurnya cuma 40 tahun, dan dia yang paling bercahaya, yaitu Daud alaihissalam. Maka Adam pun bertanya kepada Allah SWT. Allah mengatakan Allah telah tentukan 40 tahun. Lalu Adam mengatakan, ya Allah, berikanlah dia dari umurku ya, 60 tahun. Maka umur Adam AS ya, diberikan 60 tahun kepada Daud, sehingga yang tadinya 1000 tahun umur dia itu berkurang, sisanya 940 tahun. Nah, terakhir penutupannya adalah pada saat malaikat maut datang di umur 940 tahun Adam AS untuk mencabut ruhnya, maka dia pun berbicara dengan malaikat maut, kalau saya diberikan 1000 tahun, maka malaikat maut mengingatkan, engkau telah menghadiahkan 60 tahun umurmu untuk anakmu Daud. Maka pada saat itu sempat terjadi Daud, dalam riwayat ini dikatakan fajahadat dzurriyyatuhu, maka pada saat itu dia coba mendebati malaikat maut, maka keturunannya pun akhirnya banyak yang berdebat. Wa nasiya fanasiyat dzurriyyatu. Kemudian Adam pun melupakan apa yang sudah dia berikan 60 tahun itu kepada Daud alaihi wassalatu wassalam, maka keturunannya pun jadi ada yang lupa ya. Qala famin yawma idzin umira bil kitabi wasyuhud, maka mulai pada saat itulah diperintahkan agar ada penulisan dan juga persaksian. Nah, ini sudah kita bahas tentunya panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata hadis nomor 125 dan 126 itu mirip dengan hadis ini, walaupun tidak sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya. Maka saya akan bacakan, lalu kita akan masuk insya Allah ke bahasan kita. Saya akan bacakan 125 dan 126 dari hadis Qudsi ya. Jadi teman-teman yang pegang buku, maka kita akan baca karena ini mirip dengan penjelasan hadis nomor 124. Dan bahasan kita insya Allah pada pagi menjelang siang ini di 127 ya. Saya akan bacakan dulu 125 karena memang hadisnya ini walaupun menguatkan hadis 124 tapi belum kita baca. Nah, yaitu ucapan Allah SWT kepada Adam, yarhamkumullah, semoga Allah merahmatimu. Nomor 125, di sebelahnya ada tulisan sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma nafakhallahu fi Adam ar-ruha fabalaga ar-ruhu ra'sahu atash faqala alhamdulillahi rabbil alamin faqala lahu tabaraka wa ta'ala yarhamukullah. Ketika Allah meniupkan ruh dalam diri Adam, lalu ruh tersebut sampai di kepalanya, maka dia bersin lalu berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Rabb tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha berkah dan maha tinggi, menjawab yarhamukullah, semoga Allah merahmatimu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan ini tentu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Salah satu faedah yang kita ambil dari hadis adalah pentingnya untuk tashmid. Tashmid itu artinya menjawab dan mendoakan orang yang memuji Allah pada saat bersin. Jadi kalau teman atau kerabat Anda atau pasangan Anda atau orang tua Anda, siapa saja bersin, Anda kenal tidak kenal, apalagi di sini syaratnya dia muslim ya. Kalau dia mengatakan bersin alhamdulillah, Anda disunnahkan mengatakan yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan ya. Jadi ini sunnah Nabi SAW, dan ini tashmid namanya, salah satu dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Dan ini hadisnya
Dan ini tentu tidak kita syarahkan lagi karena sudah kita jelaskan. Cuma hadisnya belum dibaca maka saya bacakan. Kemudian juga hadis selanjutnya 126 disebut dengan sanad sahih, judulnya Salam Penghormatan Kaum Muslimin. Ini juga sudah kita ambil pelajaran tentang keutamaan salam ya, pada hadis nomor 124. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi, tuluhu 60 dhira'a, falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala haula'i nafar minal malaikati julus, fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik." Faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alayka wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dalam bentuk rupanya, tingginya 60 hasta. Setelah menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, maksudnya Adam 60 hasta tingginya, sekitar 27,5 meter atau 30 meter ya, kurang lebih seperti itu. Lalu Allah setelah menciptakan mengatakan, pergilah, lalu ucapkan salam kepada mereka, maksudnya segolongan malaikat yang sedang duduk. Kemudian dengarlah salam yang mereka ucapkan kepadamu, maksudnya jawabannya. Sebab itu adalah salammu dan salam keturunanmu. Lalu dia mengucapkan assalamualaikum, artinya keselamatan untuk kalian. Adam alaihissalam mengucapkan kepada para malaikat. Mereka pun alaihissalam para malaikat menjawab, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan juga untukmu dan ditambahkan padanya dan semoga Allah memberimu rahmat. Mereka menambahkan dengan warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga berperawakan Adam. Manusia terus mengecil setelah Adam hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kita tidak beratkan adalah potongan hadis terakhir saja, yaitu bagaimana Adam alaihissalam diciptakan 60 hasta, sekitar 27,5 meter atau hampir mendekati 30 meter. Ya. Tingginya jadi seperti sebuah bangunan besar ya, kayak building gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, manusia terus mengecil sampai sekarang, maksudnya sampai di waktu beliau hidup. Ada juga yang mengatakan sampai menjelang hari kiamat. Makanya sekarang kalau ada orang yang tingginya 2 meter aja sudah dianggap tinggi sekali di zaman kita kan, 2 meter. Padahal di zaman Adam AS diciptakan 60 hasta, 27,5 meter. Jadi beda jauh sekali. Jadi masih sekitar 25 meter kurang lebih antara kita sama Adam alaihissalam. Beda jauh, 25 meter sangat tinggi. Anda kalau punya rumah, biasanya rumah itu normalnya tingginya kan 3 meter ya. Antara lantai ke atap 3,5 meter. Kalau ada 5 meter itu sudah tinggi sekali. Nah itu aja sudah luar biasa kalau ada manusia seperti itu. Bagaimana kalau dia ya 27,5 meter. Dan dipastikan bahwasanya kita akan kembali sebagai ahli surga ke perawakan Adam alaihissalam. Jadi nggak ada lagi orang yang pendek, nggak ada lagi orang yang jelek, nggak ada lagi orang yang tua, nggak ada lagi orang yang sakit pada saat masuk surga. Semoga Allah SWT menjadikan kita penghuninya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan kita. Hadits nomor 127 dengan sanad sahih tentang Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ini bahasan kita. Makanya ini ada temukan di flyer seperti itu ya. Dan insya Allah pertemuan akan datang juga kita akan bahas tentang kisah Musa bersama Khidir alaihi wassalam yang memang ditulis dalam bab kita setelahnya. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis yang diangkat oleh beliau, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya dia, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadisnya diskusi. Allah berfirman, la yanbaghi li 'abdin li, dalam kurung wa qala ibnu Muthanna li 'abdi. Kemudian masuk ke tutup kurung lalu dikatakan ayyakula ana khairum min Yunus bin Matta alaihi salam. Tidak patut bagi hamba milikku, kata Allah. Lalu dalam kurung Ibnul Muthanna mengatakan, maksudnya perawi hadis yang menukil dalam sanad hadis dari Abu Hurairah mengatakan bagi hambaku. Jadi bisa ada dua riwayat, li abdin li au li abdi. Hamba milikku atau hambaku, kata Allah SWT. Tidak layak bagi hambaku yang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi hadis ini setelah saya lihat judulnya dan saya baca hadisnya, ternyata memang hadis ini berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. Tepatnya keutamaan Yunus alaihissalam, dan kita akan ambil insyaallah
dua buah pelajaran dari hadis ini yang akan kita rincikan. Semoga Allah berkahi dan ikhlaskan niat kita dan memberikan sebagai ilmu tambahan buat kita, yaitu tentang kisah Yunus alaihissalam dan juga tentang masalah pentingnya tawadhu, merendah di dalam Islam. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan dulu beberapa hadis ya, selain hadis qudsi ini yang mirip dengan hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau ada yang mau catat silakan, di nomor 3412 ya. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 3412 dan Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 1 halaman 390. Imam Ahmad di jilid 1 halaman 390, juga beliau ulangi di 440, beliau juga ulangi di 443. Yang bunyinya kata Nabi SAW, jadi hadis ini sahih riwayat Bukhari. La yanbaghi li 'abdin an yaqul ana khairu min Yunus bin Matta. Tidak layak dan tidak boleh sebenarnya bagi seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ya, Nabi Yunus AS sama ayahnya Matta. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan nomor yang sama 3412, jadi ada satu nomornya dan beberapa riwayat yang beliau nukil. Namun ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2377 dan Imam Ahmad mengulangi hadis ini di banyak sekali ya, di halaman-halaman musnad beliau, di jilid 1 halaman 242, 245, 292, 342, 348, dan juga Abu Daud sebutkan di nomor 4669. Intinya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad juga Abu Daud. Sabda Nabi SAW, ma yanbaghi li 'abdin an yaqula inni khairum min Yunus bin Matta. Tidak layak bagi seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi ini lafaz-lafaz riwayat ya. Abu Hurairah menukil, ini kebetulan saya ambil dari Sahih kisah Nabi, kisah Anbiya, dan ini diambil dari kitab Sahih Bukhari tentang perkataan permasalahan ini ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang muslim menampar seorang Yahudi dan mengatakan yang mengatakan Yahudi ini tidak demi zat yang telah memilih Musa atas semua manusia. Maka karena kejadian itu Nabi SAW menyebutkan hadis di atas. Tidak layak bagi seorang hamba mengatakan bahwasanya aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan ini pernyataan yang luar biasa ya. Bagaimana harusnya seseorang memahami masalah ini. Nanti kan kita jelaskan di sini. Kemudian Imam Bukhari berkata, dan aku tidak mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis riwayat Bukhari di nomor yang tadi sama, kurang lebih 4 nomor setelahnya, 3416, dan Muslim juga meriwayatkan di 2376. Baik teman-teman sekalian, hadis ini menyebutkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana beliau alaihissalatu wassalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tadi ada orang Yahudi mengatakan Musa atas atau dipilih atas semua manusia. Maka Nabi SAW malah menjawab mengatakan tidak layak seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Artinya para nabi-nabi pun tidak boleh mengucapkan itu ya, satu sama yang lain. Kemudian juga apalagi kalau hamba-hamba biasa selain para nabi. Lalu kemudian jadi pertanyaan, kenapa Yunus bin Matta diberikan sebagai rujukan di sini? Karena memang beliau punya kisah sebenarnya. Kisah Nabi Yunus AS ini, beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke negeri Nainawah namanya di wilayah Irak. Ya, kalau sekarang di utara Jazirah Arab, ya, di ujung Arab Saudi perbatasan dengan Irak. Ya, tentu wilayah ini masuk dalam berpenduduk di waktu-waktu kita sekarang. Namun tepatnya di mana titiknya mereka itu masih butuh penelusuran lebih jauh ya. Intinya pada saat itu mereka menyembah berhala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Yunus alaihissalam bukan dari wilayah mereka datang mendakwahi mereka. Terus saja Yunus alaihissalam mendakwahi mereka agar jangan menyembah berhala, jangan berbuat syirik, namun mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Yunus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan lokasi dakwah. Jangan orang ini menolak gitu. Ya. Kemudian
mengancam mereka sambil mengatakan, kalau kalian tidak meninggalkan penyembahan berhala ini dan tidak beriman kepada Allah SWT, akan datang siksaan Allah dalam 3 hari ini. Sambil menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus mengambil inisiatif untuk meninggalkan wilayah Nainawah, dan sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi, mereka tidak boleh meninggalkan lokasi walaupun mereka sampai dibunuh. Kasus Nabi Yahya alaihissalam yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, gitu kan? Jadi memang mereka membunuh, bahkan di antara Bani Israel banyak yang membunuh nabi-nabi mereka walaupun tidak semua disebutkan namanya. Tapi yang paling nyata adalah kisah Yahya alaihissalam, ya, sebuah mukjizat Allah SWT kepada ayahnya Zakaria yang sudah sangat tua 100 tahun, lalu kemudian memiliki anak Yahya yang Allah jadikan sebagai nabi. Mereka bunuh. Intinya teman-teman sekalian, Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan wilayah itu, meninggalkan wilayah Nainawah dengan niat baik sebenarnya. Dia ingin mencari lokasi dakwah yang baru sambil menunggu wahyu turun. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya walaupun dia niatnya baik. Maka dia pun jalan naik di atas sebuah kapal. Akhirnya kapal itu dihantam dengan ombak yang besar, dan pada saat ombak itu menggoyangkan kapal tersebut, maka kapten kapalnya mengatakan, kita harus mengurangi beban di kapal. Lalu dibuang-buangilah barang, ternyata masih belum bisa juga. Akhirnya diundilah nama, siapa kira-kira di antara mereka yang akan turun dari kapal. Ya. Tepatnya pada saat itu memang di tengah lautan, mereka harus mengurangi beban, gitu kan. Maka mereka mengundi, ternyata dalam undian itu Yunus alaihissalam, ya, yang keluar namanya, karena semua nama penumpang ditulis di atas sebuah kayu atau batu, kemudian diundi, diacak, keluar nama Nabi Yunus. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Akhirnya setiap kali keluar nama Nabi Yunus, mereka mengatakan salah satu, tahu ini Nabi Allah, mungkin coba ulangi, kalau ada selain dari dia kita akan coba, ya. Karena mereka juga mendengar Nabi Yunus alaihissalam di lokasi Nainawah, gitu kan. Tapi memang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya, khusus untuk kaumnya. Ya, jadinya dia kalau berdakwah di Nainawah, Nabi Yunus tidak punya kewajiban untuk berdakwah di lokasi lain. Ya, satu-satunya nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh alam semesta hanya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hanya Nabi Muhammad SAW, ini nabi yang paling mulia, yang Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak utus ke Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta, gitu kan. Jadi Nabi Yunus SAW ada yang tahu dia nabi, gitu kan. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah, karena dia meninggalkan wilayah Nainawah, dia merasa bersalah. Akhirnya dia pun berdiri di pinggir kapal, lalu dia loncat. Dengan hikmah Allah SWT, Allah mengutus kepadanya ikan besar yang masyhur, lalu menelannya. Nah, pada saat ditelan oleh ikan tersebut, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia tetap terjaga dalam perut itu dan dia memperbanyak tasbih. Ada beberapa riwayat, tapi lemah riwayat ini, bahwasanya Yunus alaihissalam mendengarkan tasbih, ya, yang hewan-hewan laut yang ada di situ. Lalu dia bertanya, apa ini? Lalu kemudian disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, kalau itu adalah tasbihnya makhluk yang ada di laut. Maka dia pun bertasbih, gitu kan? Dia pun bertasbih sampai akhirnya Allah SWT keluarkan dia. Tapi yang jelas dari umumnya ayat akan kita bacakan sebentar lagi insyaAllah, yaitu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat sahih Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca tasbihnya Yunus alaihissalam itu, atau nama lainnya Zannun, ya, nama lain Yunus alaihissalam Zannun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka akan diijabah doanya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Maka Yunus alaihissalam terus mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Maksudnya betul-betul aku mengakui kesalahanku, ya. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia dimuntahkan oleh ikan tersebut ke sebuah tanah yang tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia ada pohon dari yaktin atau buah labu. Kemudian dia memperkuat dirinya dengan buah tersebut, ya. Ada juga beberapa athar menukil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia seekor sapi yang punya susu yang baik, lalu dia memperkuat dirinya dengan susu tersebut. Intinya pada saat itu Allah SWT memerintahkan dia agar kembali ke Nainawah untuk mendakwahi mereka.
Ya, dan disebutkan di situ dalam ayat Quran yang akan kita baca insya Allah jumlah mereka 100.000 atau lebih dari 100.000 warga atau masyarakat ya. Dan pada saat Nabi Yunus SAW meninggalkan, sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan didikan kepada nabinya yang mulia ini Yunus SAW, maka penduduk Ninawa di dalam hari-hari Nabi Yunus pergi itu mereka kedatangan siksa Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata sudah ada tanda-tanda langit gelap, hujan turun segala macam. Dan akhirnya sampai subhanallah mereka taubat. Pada saat mereka lagi kocar kacir, ya, mereka lagi mau melarikan diri, maka kepala suku mereka menenangkan dan akhirnya mengajak semuanya untuk bertaubat. Ya, mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan beriman, maka Allah pun menghilangkan siksaan tersebut. Ya, Allah pun menghilangkan siksaan tersebut dan akhirnya mereka menyatakan beriman kepada Nabi Yunus, bahkan mereka memohon agar Allah SWT mengembalikan Yunus kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Intinya Yunus SAW kembali dan akhirnya mereka beriman kepadanya. Nah, di sini teman-teman sekalian dari kisah ini kita akan coba juga kuatkan dengan baca. Silakan nanti dibuka. Saya berharap teman-teman buka handphonenya, aplikasi Al-Quran maksud saya di handphone. 3 surah ya, surah Shaffat, ada surah Anbiya dan surah Yunus. Ya, yang jelas ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah berikan nama Yunus alaihissalam, dan ini pasti punya kedudukan tersendiri ya. Seperti ada surah Muhammad, ada surah Yusuf, ada surah Ibrahim ya. Ini semua ada surah Hud ya. Tidak semua nabi-nabi Allah gunakan namanya. Ada umumnya nabi-nabi seperti Sulaiman alaihissalam terkenal, Daud alaihissalam terkenal, Musa alaihissalam terkenal, tapi tidak ada nama surah untuk nama mereka. Yunus alaihissalam punya nama digunakan ya, Yunus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat surah Yunus ya, itu dalam Al-Quran nanti kita akan baca insya Allah. Hanya ada satu ayat yang menyebutkan tentang Yunus alaihissalam di situ. Tepatnya ayatnya ke-98. Nanti kita akan baca insya Allah. Namun saya ajak teman-teman untuk membuka surah Shaffat dulu, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Saya ulangi lagi, surah Shaffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Baik, saya juga akan buka di aplikasi di handphone insya Allah. Sekali lagi ya, surah nomor 37 As-Saffat ya. Ayatnya itu 139 kita akan baca insya Allah sampai 138 ya. Saya akan bacakan insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 139 nya surah Saffat. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah satu seorang rasul. Ya, salah satu seorang rasul. Jadi dipastikan memang dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nanti akan kita sebutkan teman-teman sekalian, untuk menjadi utusan Allah ini punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka khusus. Bukan semuanya orang gitu. Yang paling suci hatinya, ya, yang paling sempurna fisiknya, yang paling sempurna jalur nasabnya. Bahkan mereka terkenal tidak pernah berbohong dalam hidup mereka. Orang yang paling bersih. Ayat 140-nya Allah mengatakan id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran maksudnya pelajarilah ya. Ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, sudah saya kisahkan tadi ya, kenapa dia lari ke kapal tersebut meninggalkan Nainawa. Kemudian 141-nya pada saat ombak menghantam kapal, fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maksudnya undian di sini bukan undian judi ya, tapi berundi dalam arti kata siapa di antara mereka yang dilempar dari kapal. Maka ditaruhlah nama-nama orang, ditulis di atas sebuah wadah kayu atau batu, kemudian diacak dari semua orang-orang yang di atas kapal, maka keluarlah namanya Yunus alaihi salatu wassalam. 142-nya faltakamahul hutu wa huwa mulim, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Ya. Artinya pada saat itu dia menyadari dia harus yang loncat, maka dia pun loncat, belum sampai ke air sudah ditelan oleh ikan yang loncat langsung menelannya. Seperti itulah. Dan tercela artinya betul-betul dia sangat lemah, tidak bisa melawan. Apa yang dia bisa lakukan di dalam ikan tersebut. Dan umumnya orang kalau sudah masuk dalam ikan seperti ini, bisa remuk tulang-tulangnya, bisa hancur semua, bisa dikena gigi taringnya yang tajam, gitu kan. 143-nya falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan ini teman-teman pelajaran penting, makin ada masalah Anda hadapi, harusnya makin dekat dengan Allah. Itu solusi terbaik. Makin banyak berzikir, berdoa, bertaubat. Itu yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam. Dan ini solusi terbaik untuk mengembalikan nikmat Allah kepada kita. Karena setelah
Nabi Yunus alaihissalam bukan minta agar diberikan kesehatan, ya dikeluarkan dari ikan, mulut ikan, bukan itu, atau diberikan keselamatan. Dia hanya mengakui kesalahannya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Allah sehatkan badannya, berikan dia tumbuh-tumbuhan tadi yang saya katakan labu, kemudian juga ada sapi yang memiliki susu yang dia pernah minum, lalu kemudian dia kembali sementara kaumnya sudah beriman kepadanya, kan gitu. 144-nya Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya dia akan tetap ya tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan dia di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Pada saat hari kiamat ikan itu pun mati, karena semua akan mati menjelang hari kiamat. Maka pada saat itu pun Yunus alaihissalam ya baru bisa terlepas dari perut ikan. Kalau dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih. Dan ingat tasbihnya sudah disebutkan dalam riwayat sahih adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi pengakuan terhadap dosa kalau dia berbuat zalim. Gitu kan. Lalu 145-nya karena dia banyak bertasbih, fanabadnahu bil arai wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Gimana enggak sakit? Tentu tidak ada kejelasan tepatnya riwayat berapa lama dia di dalam perut alaihissalam di dalam ikan, di perut ikan itu. Tapi jelas dalam beberapa menit saja atau ya jam saja sudah cukup orang untuk remuk di dalam perut ikan yang besar dalam lautan, terombang-ambing di dalam situ. Ya, tidak ada yang bisa dipegangin. Belum lagi ikan itu main telan juga ikan-ikan yang lain, ya, hewan-hewan yang lain yang dia makan. Gitu kan. Dan tentu juga tidak disebutkan jenis ikannya seperti apa ya. Tentu banyak riwayat yang lemah berhubungan dengan masalah ini, tapi tidak kita bahas. Ya. Kemudian 146-nya wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan pada saat kami lemparkan dia dari mulut ikan di tanah tandus tadi di padang pasir itu, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ya, dan ini sudah saya jelaskan di tema kita, teman-teman bisa ikuti insyaallah di playlist YouTube ada corona dan solusinya dalam Islam. Itu kita bahas salah satu yang makanan terbaik adalah yaktin, labu itu. Yang sudah kami praktikin waktu itu sama akhri itu jazakallahu khair. Chef kami yang ada di Resto Ajwad itu untuk membuatkan ada jus labu, ya ada sup labu, itu sangat bagus diambil daripada hikmah kejadian ini tentunya. Lalu 147-nya kata Allah wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah apakah 100.000 ini kaumnya atau kaum yang lain. Tapi yang lebih condong ya pendapat ulama yang kami pilih adalah kepada kaumnya kembali, karena kaumnya nanti akan kita bacakan ini ada hubungannya dengan surah Yunus ya, bagaimana Allah selamatkan kaum Yunus dari siksaan justru karena mereka juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembalikan Yunus kepada mereka. Kemudian 148 dikatakan fa'amanu famatta'nahum ila hin, lalu mereka beriman. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Yunus. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Maksudnya sampai ajal mereka datang. Ya. Sekarang coba teman-teman kita buka surah Al-Anbiya. Ya, surah nomor 21 dalam Al-Quran. Ini memang berbicara tentang nabi-nabi tentunya. Ayat 87 dan sampai 88. Ya, jadi dua ayat saja di sini. 87 sampai 88. Tentu di sini banyak sekali ayat-ayat yang dalam surah ini bicara tentang semua hampir nabi-nabi atau mayoritas nabi-nabi disebutkan ya, dari 25 nabi yang wajib kita imani itu. Tapi di sini di ayat 87 88 dua ayat ini khusus bicara tentang Yunus alaihissalam. Saya bacakan Al-Anbiya sekali lagi surah nomor 21 ayat 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Dhunnun. Ini nama lainnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan saya sudah bilang kalau bahasa ingat dalam Al-Quran berarti pelajarilah. Ya, karena kita tidak mungkin ingat kalau kita tidak pelajari yang gitu. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, dia marah sama siapa? Sama kaumnya karena tidak mau beriman. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya karena dia meninggalkan lokasi sebelum datang izin ya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap. Di mana ini? Di perut ikan.
Ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Sudah kita jelaskan, zikir ini luar biasa. Pengakuan dosa kepada Allah itu sudah cukup menjadi penyebab kembalinya nikmat-nikmat. Ya. Lalu Allah mengatakan ayat 88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Ya, karena dia bertaubat maka Allah selamatkan dia. Yang terakhir teman-teman, kita ke surah Yunus, surah nomor 10 dalam Al-Quran, dan kita akan baca ayat 98. Nah, ini cuma satu ayat saja ya. Ini tentang bagaimana penduduk Nainawa Allah selamatkan karena beriman. Ya. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Jadi umumnya orang-orang yang kafir seperti kaum Lut, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, Namrud, kemudian kaum Nabi Musa, Fir'aun, ya. Banyak kaum-kaum yang subhanallah Allah ceritakan, kaumnya Nabi Syuaib di Madian, kaum Nabi Saleh, ya, di Madain Saleh. Mereka kufur kepada Allah SWT, tapi mereka tetap bertahan dengan kufurannya sampai hanya azabnya Allah itu menimpa mereka. Nah, kaum Nabi Yunus berbeda. Pada saat mereka sudah melihat tanda-tanda itu, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka akhirnya Allah mengatakan, tidak ada keimanan satu kota bermanfaat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ini satu-satunya berarti kaum yang Allah selamatkan yang tadinya akan datang azab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka beriman, ya. Mereka taubat pada saat itu. Tak kala mereka kaum Yunus beriman, mereka langsung sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan beriman. Maka kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan subhanallah, ayat ini teman-teman yang menjadi saksi bahasan kenapa dinamakan surah Yunus. Karena nama Yunus alaihissalam disebutkan di sini. Walaupun ayat-ayat yang lain sudah tidak berbicara lagi tentang Yunus alaihissalam. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke poin penting dalam masalah ini. Masih dalam atau saya mungkin tadi mengatakan 2 pelajaran, saya jadikan 3 pelajaran ya. Jadi yang pertama ini kisah sebenarnya, kisah Yunus alaihissalam. Dan kedua adalah kedudukan para nabi-nabi sendiri, kedudukan para nabi-nabi sendiri. Baik, teman-teman sekalian, nabi-nabi ini memang adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang orang-orang yang terpilih dan keistimewaannya luar biasa gitu. Luar biasa keistimewaan mereka. Ya. Di antara yang bisa kami simpulkan dari keistimewaannya para nabi-nabi itu, yang pertama, kalau ada yang mau catat tentu silahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul dan nabi yang memiliki fisik dan paras wajah lebih daripada manusia biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang kisah Yusuf alaihissalam, bagaimana dalam surah Yusuf, ya, Allah SWT menggambarkan bagaimana para wanita Mesir tertarik pada dia dengan ketampanannya sampai akhirnya memotong jari-jari mereka dan tidak sadar kalau sedang dipotong, yang dipotong adalah jari mereka. Anda bisa kembali kepada surah Yusuf. Begitu juga dengan bagaimana Allah gambarkan kekuatan fisik yang Allah berikan kepada Musa AS pada saat mengangkat batu sendirian di wilayah Madian, yang tadinya harus diangkat dengan 10 orang. Ya. Nah, ini contoh, dan bagaimana juga itu digambarkan kepada Nabi tentang Nabi SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bagaimana beliau mengatakan bahwasanya saya pernah melihat bulan purnama sangat indah dan saya tertarik sampai tidak mau mengalihkan pandangan mata saya, dan kebetulan itu di depan rumah Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu rumah Nabi SAW. Saya pun mengarahkan wajah saya ke rumah Nabi. Ternyata Nabi lagi keluar SAW. Dan beliau baru selesai mandi, menyisir rambutnya dengan rapi. Maka saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu. Ya. Bagaimana juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kami sedang
mengalami tekanan dalam peperangan, medan perang, maka kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Jadi Allah berikan kelebihan mereka. Juga Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa kita bahasakan yang pertama ya, Allah berikan kelebihan fisik dan juga paras wajah ya. Yang kedua, Allah mengaruniakan mereka akhlak yang mulia ya. Jadi para nabi-nabi ini terjaga semuanya dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Anda bisa kembali ke kajian sirah nabawi kami sudah sebutkan itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi, itu beliau sendiri memang tidak pernah bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tanda kutip akan dianggap tercelah. Seperti pernah dalam sebuah kisah saya sebutkan waktu itu, dan dinukil dalam beberapa buku sirah ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu sedang mengembala kambing. Teman-teman pada cerita, teman pengembala kambing yang lain, kalau ada acara perkawinan di sana dan ada begini dan begitu. Dan kebetulan acara perkawinan mereka sudah tahu ada perempuan menari, ada musik-musik gitu kan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya coba akan melihatnya. Ini sebelum masa kenabian. Namun subhanallah beliau tertidur. Ya, di hari kedua juga begitu, sampai hanya beliau di hari ketiga mengatakan, kalau begitu memang saya tidak akan pernah melihat acara seperti ini. Jadi Allah SWT menjaga mereka. Jalurnya tuh, jalur nasabnya, mereka terjaga dengan akhlak yang mulia. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya kau memiliki akhlak yang mulia. Dan ini semua tentu tujuannya supaya mereka bisa menyampaikan dakwah yang benar. Nah, mereka jadi suri teladan yang baik, mereka santun, mereka ramah, mereka penyabar. Waktu Nabi Muhammad SAW diganggu oleh sebagian orang Badui yang ingin memaksa beliau untuk meminta harta dengan cara kasar, sudah minta uang, lalu kasar, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Beliau sebutkan Musa, ya, dia telah disakiti lebih daripada ini, lalu dia bersabar. Artinya mereka punya sifat akhlak yang mulia, penyabar itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, mereka memiliki jalur nasab yang mulia dan terpandang, ya, terpandang. Ini kedudukan tersendiri lagi. Ya, jadi tidak ada mereka itu dari anak zina, tidak jelas statusnya, semua pasti jalurnya bagus. Yang keempat, para nabi-nabi itu memang orang-orang yang sangat cerdas. Ya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Ibrahim AS pada saat berargumentasi ya, menghadapi Namrud. Bagaimana Musa AS dengan Harun AS pada saat menghadapi Fir'aun berargumentasi depan mereka. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi mereka, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang munafik, ya, sampai pernah ada orang munafik sudah jelas-jelas, ya, yang luar biasa mereka coba, ya, coba untuk menjelek-jelekkan Nabi SAW dan para sahabat. Ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid pernah menghembuskan pedang sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini. Maka kata Nabi SAW, jangan, nanti apa yang akan dikatakan orang Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi beliau punya retorika yang luar biasa dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Yang kelima teman-teman sekalian, para nabi-nabi diberikan wahyu dan tidak diberikan kepada manusia biasa. Nah, ini keutamaan tersendiri, ya. Yang keenam, mereka terjaga dari semua dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketujuh, pada saat tertidur, hati mereka tetap terjaga. Berbeda dengan manusia biasa, kalau tidur maka mereka sudah melupakan yang lain. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang Nabi pun yang mau meninggal kecuali Allah tawarkan kepada dia. Apakah dia ingin dipanjangkan umurnya, termasuk beliau SAW. Ya, pada saat beliau mau wafat, dinukil dalam beberapa riwayat yang sahih, kalau beliau ditawarkan untuk dipanjangkan umur sampai menjelang hari kiamat sambil memimpin dunia, atau beliau memilih untuk kembali kepada Allah SWT, maka beliau mengucapkan bari rafiqul a'la sambil menuju ke langit. Maksudnya dia lebih memilih untuk kembali kepada Tuhannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedelapan, pada saat nyawa mereka mau dicabut, maka Allah berikan pilihan. Ini keutamaan tersendiri tentunya, ya. Ya. Sudah saya ceritakan tadi. Yang kesembilan, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur. Kemudian yang kesepuluh, mereka mewariskan, ya, ilmu, dan mereka tidak mewariskan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. La yuwarithu dinar wala dirham, dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadha bihadhin wafir. Siapa yang berhasil mengambil ilmu dari para nabi itu, maka dia telah mendapatkan
Banyak sekali keberuntungan dalam hidup. Kemudian juga kelebihan yang lain yang saya lupa tadi, mungkin 10 atau 11 ya, dimakamkan di tempat mereka wafat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada setiap nabi-nabi yang meninggal maka akan diwafatkan di tempat mereka meninggal. Makanya Nabi SAW dikubur di kamar Aisyah karena meninggal di situ. Alaihi salatu wassalam. Kemudian juga yang ke-12 ya mungkin ini. Para nabi-nabi dan rasul khusus dari kalangan laki-laki, tidak ada perempuan. Semua laki-laki. Kemudian yang ke-13 adalah mereka adalah orang-orang yang merdeka dan bukan budak. Ya, jadi tidak ada mantan budak segala macam. Kalau ulama ada, Atha bin Abi Rabah ya, itu dari mantan budak. Bahkan para sahabat Nabi ada. Seperti Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Ini semua dulu bekas-bekas budak, tapi hanya mereka merdeka gitu kan. Tapi para nabi-nabi tidak ada seperti itu. Yang ke-14, doa para nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa-doa mereka mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi punya doa pamungkas. Dan aku simpan doaku itu untuk umatku di hari kiamat nanti. Ini luar biasa gitu kan. Oleh karena itu Nabi SAW punya kedudukan yang sangat tinggi gitu. Juga ditambahkan oleh para ulama tentang masalah mungkin yang ke-15 ya. Para nabi-nabi tidak mimpi basah. Maksudnya tidak pernah mimpi junub ya. Karena ini berasal dari syaitan umumnya. Ya. Dan siapapun yang mimpi nabi maka dan mimpi-mimpi mereka semua benar. Kalau Nabi mimpi berarti benar. Bukan seperti kita digoda oleh syaitan. Seperti contoh Nabi Ibrahim AS pada saat mimpi menyembelih anaknya Ismail dalam Al-Quran diceritakan. Itu mimpi benar. Dan Allah mengatakan, Qad saddaqta ar-ru'ya. Hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi itu. Bagaimana Yusuf AS di kecilnya mimpi melihat matahari, bulan, bintang sujud kepadanya. Dan itu benar. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mimpi berulang-ulang kali. Banyak yang beliau mimpikan. Maka itu juga termasuk mimpi-mimpi yang benar. Nah, ini keutamaan-keutamaan para nabi. Makanya kita teman-teman tidak boleh jadi seorang da'i. Kemudian kita menganggap diri kita lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Karena Nabi Yunus meninggalkan lokasi dakwah lalu Allah hukum. Tidak boleh sama sekali kita membahasakan itu. Baik. Kita tutup teman-teman dengan faedah yang ketiga, yaitu pentingnya tawadhu. Tawadhu adalah merendah diri dan tidak menganggap remeh orang lain. Kurang begitu seperti itu kesimpulannya ya. Karena melihat waktu saya harus ringkaskan masalah ini. Punya keutamaan banyak sekali. Karena hadis ini penutupannya seperti itu. Jangan ada yang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Kalau Allah SWT menjadikan ada seorang da'i, orang yang didengar nasihatnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Ikhlaskan niat supaya bisa mendapatkan pahala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Ya. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Imam Muslim, dan ini hadis yang mulia sekali. Bagaimana kalau orang merendah karena Allah SWT, makin Allah berikan ilmu, makin Allah berikan harta, maka makin dia merendah, bukan makin sombong. Ya, jadi itu diambil dari pelajaran ini. Ya, begitu juga dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wa inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua saling bertawadhu, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Janganlah seseorang menyombongkan diri satu sama yang lain. Ya, itu wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan juga, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua memiliki sifat tawadhu, merendah, gitu kan. Dan jangan sampai berbangga diri atau menyombongkan diri terhadap orang lain dan melampaui batas terhadap orang, agar jangan sampai melampaui batas orang. Jadi banyaknya orang melampaui batas, mengambil hak orang lain justru karena masalah tidak tawadhu, ya, tidak tawadhu. Dan ini cukup banyak contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau sangat bertawadhu, sangat bertawadhu. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ini karena sudah masuk waktu ya duhur. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya belum bisa membaca pertanyaan ini. Yang saya harapkan adalah teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini. Tentu kita tidak mungkin menunda sholat kita, karena kita juga akan mengejar awal waktu. Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa membaca pertanyaan pada kesempatan ini. Semoga insya Allah di lain waktu kita bisa membaca itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.